Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Darmoyo, dalam sebuah tema yang akan membahas tentang mengenal psikogenetik. Apa itu psikogenetik? Ya, selama ini saya memang memperkenalkan sebuah program pengembangan potensi, pengembangan eh, kecerdasan pada diri manusia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, yang saya beri nama dengan nama psikogenetik. Jadi nama ini adalah sebuah nama yang eksklusif yang menjelaskan tentang kompetensi saya dan tentang formula-formula yang saya gunakan dalam mengatasi persoalan anak, persoalan remaja hingga dewasa dengan pendekatan genetik. Apa itu pendekatan genetik dan formula psikogenetik itu seperti apa? Ini kita akan bahas sebentar lagi. Oke, dan jangan lupa silahkan Anda subscribe, like, dan komen dengan konten ini agar saya bisa lebih mengembangkan materi-materi yang bermanfaat bagi pengembangan diri, pengembangan potensi, dan pengembangan kecerdasan. Baik, bagi Anda yang mungkin belum mengenal saya adalah seorang trainer, motivator, dan juga seorang coach. Dan saya juga dikenal sebagai pakar Stephen ya, dari Semarang dan telah memiliki beberapa sertifikasi dari Stephen Institute dan juga dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia di Jakarta. Baik, untuk lebih mengenal lebih dalam tentang apa itu psikogenetik, saya berharap Anda bisa lebih fokus untuk bisa mengikuti materi-materi saya. Baik, dan materi ini sangat bermanfaat bagi Anda yang mungkin berprofesi sebagai seorang guru, pengajar, pendidik, dan juga mungkin seorang apa ya, untuk orang-orang yang concern di bidang psikologi misalnya, ya. Banyak orang bertanya apakah PED ini background-nya psikologi. Oh tidak, saya bukan dari Fakultas Psikologi. Saya dari FISIP Undip ya, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Namun saya memiliki konsep yang sangat besar terhadap pengembangan SDM dan pengenalan karakter, pengenalan potensi ya. Sehingga saya akhirnya mengambil keilmuan praktis dalam pengembangan potensi yang nanti akan saya jelaskan. Oke, baik, kita akan masuk di slide pertama untuk lebih mengenal dan memahami apa itu psikogenetik. Oke, kita mulai dari pengertian. Psikogenetik ini dari dua suku kata yaitu psycho dan genetik. Secara makna, psycho artinya jiwa ya, bisa diartikan juga dengan rohani, mental, atau juga beberapa pihak mengatakan sebagai hal-hal yang bersifat spiritual ya. Maka ada ilmu psikologi ya, itu artinya ilmu yang mempelajari tentang kondisi psikis ya, kondisi mental, kondisi rohani. Dan dari kata genetik yang artinya pewarisan sifat. Ada proses pewarisan sifat yang kita pelajari, yang dipelajari dalam ilmu genetika, dan juga dimaknai sebagai potensi bawaan, bahwa makhluk hidup itu, manusia itu memiliki potensi-potensi bawaan yang diwariskan, yang dia diwariskan dari sang pencipta kepada makhluknya, kepada hambanya. Maka secara garis besar, secara umum, psikogenetik bisa diartikan sebagai program pengembangan potensi manusia berbasis aspek kecerdasan genetik, ya, atau genetic intelligence, dan aspek spiritualitas atau aspek psikologi, aspek psikis. Nah, ini adalah sebuah pengertian yang secara umum, ya, secara umum biar kita paham. Kita bicara tentang psikis, ya, mental, jiwa, dan juga pendekatan genetik, pewarisan sifat-sifat yang diwariskan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya dan dari penciptanya kepada makhluk ciptaannya.
Ini kita mempelajari dari aspek-aspek seperti itu. Oke, lalu apa sih yang terdapat dalam psikogenetik? Prinsip dasar psikogenetik adalah sebuah kalimat yang sangat sederhana, tetapi maknanya sangat dalam, yaitu everyone resourceful, yang artinya adalah setiap orang memiliki sumber daya yang cukup untuk meraih sukses dalam kehidupannya. Jadi ini sebuah prinsip dasar yang saya yakini, dan ini saya ajarkan kepada para psikogenetik expert lain yang mengambil sertifikasi keilmuan psikogenetik, bahwa seorang konsultan psikogenetik atau seorang psikogenetik coach itu harus memiliki sebuah keyakinan yang sangat kuat bahwa everyone resourceful, bahwa setiap manusia memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi persoalan, bahwa seseorang memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Ini sebuah keyakinan, sebuah prinsip dasar, sehingga bisa dikatakan setiap manusia yang hidup itu sebenarnya sudah dibekali. Ya, tidak mungkin Allah itu tidak bertanggung jawab. Allah menciptakan kita sudah dengan mempersiapkan semua bekal yang dibutuhkan manusia untuk bisa sukses hidup dalam di muka bumi. Ini sebuah prinsip yang wajib diyakini oleh orang-orang yang akan menekuni program psikogenetik atau sebagai psikogenetik expert. Oke, apa dasar dari psikogenetik expert? Kenapa sampai muncul sebuah keyakinan yang sangat kuat tentang everyone resourceful, bahwa setiap manusia memiliki sumber daya yang cukup? Ya, ada sebuah firman, sebuah di kitab suci yang ada dalam Al-Quran di surat At-Tin ayat 3 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, jadi ini adalah sebuah firman yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia itu sudah dengan sebuah perhitungan yang matang. Prototipenya sudah dibuat dengan perhitungan yang terbaik, dan manusia dikatakan sebagai makhluk yang terbaik, ya, sebagai makhluk terbaik ciptaan manusia karena memang sudah dipersiapkan bekal yang sudah sangat maksimal, yang sudah diperhitungkan oleh Allah bahwa itu cukup, bahwa itu sudah mampu untuk membantu manusia dalam kehidupan di dunia. Nah, ya, jadi setiap orang itu sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi tidak ada orang yang istrinya diciptakan dalam kondisi yang salah perhitungan, tidak ada. Ya, termasuk mereka-mereka yang bisa jadi mungkin berkebutuhan khusus pun itu sudah diciptakan sesuatu yang dia miliki, yang itu bisa membuat dia bisa bertahan hidup, bisa survive, ya, meskipun tidak sama dengan yang lainnya, tapi itu sudah diperhitungkan. Tentu ada sebab-sebab yang menjadi penyebab dibalik mengapa hal itu terjadi, ya. Tapi hari ini kita tidak membahas itu, bahwa secara umum memang manusia itu sudah diciptakan dalam keadaan yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik. Manusia adalah makhluk yang terbaik. Oke? Nah, ini dari surat At-Tin ayat ketiga. Lalu ketika bahwa manusia sudah dibekali dengan potensi yang terbaik, dengan bekal yang terbaik, apakah otomatis ketika dia hidup di dunia, dia mampu menjaga potensi-potensi itu? Nah, ternyata ada yang menarik di surat berikut ini. Ya. Di surat At-Tin ayat 4, Allah melanjutkan, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini artinya adalah semacam penegasan, ya, dari Allah bahwa ketika manusia yang sudah diberikan kesempurnaan, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang terbaik itu dia tidak mampu atau membiarkan saja, ya,
membiarkan saja hal itu tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, maka Allah menunjukkan sebuah sunatullah bahwa jika potensi yang baik tadi tidak dimaksimalkan, bahkan cenderung dibiarkan, maka potensi itu otomatis akan menurun. Allah bisa membuat sesuatu yang baik tadi itu bisa menuju atau berada di tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Kenapa? Karena memang apa yang sudah diberikan, apa yang baik tadi ternyata tidak dijaga dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita ini hidup di sebuah lingkungan yang walaupun kita itu memiliki sebuah potensi yang hebat, tetapi kalau lingkungan itu tidak selaras atau tidak turut menjaga dan mengembangkan potensi yang kita miliki, maka kita akan mengalami downgrade, ya, mengalami sebuah penurunan kemampuan. Ya. Para ahli psikologi mengatakan bahwa lingkungan itu memiliki pengaruh 80% dalam pengembangan manusia, pengembangan potensi manusia dalam pendidikan dan sebagainya. Maka ini penting sekali. Jadi sehebat apapun kita, tetapi kalau kita ini hidup di lingkungan yang negatif, ya kita akan bisa menjadi negatif. Kita tidak akan mampu mengembangkan prestasi, tidak mampu mengembangkan diri secara maksimal. Jadi ini adalah sebuah gambaran, sebuah peringatan dari Allah bahwa seandainya fi ahsani taqwim, manusia yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik tadi itu dibiarkan, tidak dijaga dan dibiarkan dalam lingkungan yang cenderung merusak, cenderung mengotori, cenderung membelenggu, cenderung mengebiri, maka manusia itu akan mengalami proses penurunan, ya. Dia semakin menurun, dia semakin tidak mampu menjadi sosok yang terbaik, tapi justru mengalami penurunan menjadi makhluk yang hina. Nah, oke. Ini adalah sebuah peringatan dari Allah. Maka kalau kita ini ingin memiliki sebuah potensi yang positif, maka kita harus benar-benar menjaganya. Benar-benar kita harus mengembangkannya, termasuk kepada anak-anak kita, anak didik kita. Kita harus menjaga agar jangan sampai lingkungan, jangan sampai anak-anak kita dibiarkan hidup dalam lingkungan yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita monitor, tidak bisa kita pantau. Oke, ini dari surat At-Tin ayat keempat. Kemudian berikutnya di firman berikutnya, oke, di surat At-Tin ayat 5, Allah melanjutkan sebuah firman, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada terputus. Ternyata tidak semua makhluk hidup, tidak semua manusia itu akan jatuh ke tempat yang hina, akan jatuh ke tempat yang buruk, akan menjadi manusia yang rendah. Ya, tidak semuanya. Ya. Ini tidak berlaku untuk mereka yang dia memiliki iman, beriman kepada Allah, dia yakin bahwa Allah itu memiliki kemampuan, kuasa memberikan kebaikan, ya, dan mau beramal soleh. Selain beriman juga dia beramal soleh, yaitu berbuat kebajikan, yang mengembangkan potensi-potensi itu, belajar, mengembangkan diri, menyenangi dunia ilmu, mencegah keburukan. Ini adalah amal soleh, ya. Maka bagi mereka pahala yang tiada terputus. Maka siapapun orang-orang yang berusaha untuk menjaga potensi yang terbaik tadi yang diciptakan Allah, agar tidak semakin mengalami downgrade, tidak semakin terhina, tidak semakin terpuruk, ya, dan mereka melakukan sebuah proses pendidikan, proses pengembangan, proses pemaksimalan potensi dengan iman dan beramal soleh dan mengajak pada kebaikan, memberikan sebuah saran-saran yang baik, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Yaitu apa? Bahwa ketika dia berhasil mengajak seseorang menjadi lebih baik, lebih berprestasi, lebih sukses,
maka setiap perbuatan orang yang telah dia ajarkan itu dia akan mendapatkan pahala, menjadi amal jariah. Jadi Anda yang menjadi guru misalnya, Anda mengajar anak-anak yang tadinya mungkin anaknya bodoh, kemudian karena ketelatenan Anda, karena Anda berharap ridho Allah, berharap pahala dari Allah, dan kemudian anak itu kemudian menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai, dan kemudian sukses, ya, maka semua yang Anda ajarkan tadi itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan ketika nanti Anda mati, Anda meninggal pun kebaikan itu dari orang yang melakukan kebaikan itu akan terus mengalir kepada diri Anda. Ini adalah amal jariah. Termasuk orang tua kepada anak, ya. Jika orang tua kemudian menjaga potensi anak itu agar benar-benar bisa terjaga potensi fitrahnya, tidak mengalami penurunan, dijaga dari pengaruh lingkungan yang buruk, dan itu dilakukan dengan iman, ya, dan senang melakukan amal soleh, memberi dengan nasihat, menegur, mengawasi, memberikan contoh, memberikan keteladanan, mendidik, menyekolahkan di sekolah yang baik, itu akan menjadi amal jariah dan baginya pahala yang tiada terputus. Nah, ini adalah salah satu dasar dari konsep psikogenetik ketika kita menyampaikan sebuah prinsip dasar everyone resourceful. Ternyata dasarnya adalah dari surat At-Tin ayat 3, 4, dan 5. Ya. Maka saya membuat sebuah formula, ya, sebuah formula tentang formula psikogenetik ini dengan sebuah rumus seperti ini, ya. Jadi seperti yang saya tulis di samping saya ini adalah P sama dengan G plus E kalikan S. Ini rumus psikogenetik. Ya. Jadi P artinya proses pengembangan potensi. Jadi proses pengembangan potensi itu ternyata dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor G, yaitu faktor genetik, potensi-potensi bawaan, potensi-potensi fitrah yang terpendam pada diri manusia, ditambah dengan E, yaitu faktor environment, lingkungan, termasuk lingkungan pola asuh, lingkungan primer, pola asuh keluarga, ada lingkungan sekunder, masyarakat tempat bergaul, ada juga lingkungan tersier, ya, yang itu kemudian sekolah, ya, tempat dia belajar, tempat dia menimba ilmu, tempat dia bekerja, itu akan menjadi faktor yang mempengaruhi, ya, proses pengembangan potensi. Kemudian dikalikan dengan faktor S atau huruf S, yaitu faktor spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas adalah sebuah kemampuan atau sebuah kemampuan untuk melakukan penggalian makna spiritual, termasuk kemampuan untuk mendekat kepada hal-hal yang sifatnya spiritual, kemampuan untuk mendekatkan kepada hal-hal yang bisa meningkatkan energi spiritual dia, termasuk kemampuan meningkatkan ibadah, mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah. Ini adalah faktor S. Dan kenapa dalam faktor S ini saya gunakan multiply atau perkalian? Ya, karena memang spiritualitas itu menjadi leverage, daya ungkit. Dalam kasus-kasus yang saya hadapi, ketika ada seorang remaja misalnya sedang saya tangani karena kenakalannya, selalu saya ajak orang tuanya itu untuk meningkatkan kedekatan kepada Allah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Dan ketika orang tua melakukan ini, otomatis ternyata anak-anak remaja ini bisa mengalami proses perbaikan yang demikian cepat. Termasuk dalam proses penanganan anak remaja ini pun juga saya minta dia untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ini menjadi sebuah satu paket. Jadi program pengembangan potensi itu akan berhasil kalau seorang expert, seorang konsultan potensi itu memiliki, ya, kemampuan dalam menganalisa dan memberikan arahan untuk pengembangan potensi-potensi bawaan, potensi genetik, kemampuan untuk merancang
lingkungan atau kemampuan mengendalikan pengaruh lingkungan yang negatif ya agar tidak mengganggu proses pengembangan potensi dan juga kemampuan untuk meningkatkan level spiritualitas yang bersangkutan. Jika ini bisa dilakukan, maka proses pengembangan potensi akan semakin maksimal. Ini adalah konsep psikogenetik. Ya, maka apa itu psikogenetik? Saya memiliki sebuah kalimat definisi, ya, yang jika dibaca maka berarti psikogenetik adalah kalau singkatnya adalah pengembangan potensi dan kecerdasan genetik. Ya, potensi itu sesuatu yang terpendam, sesuatu yang ada di dalam diri manusia, sesuatu yang bisa diabaikan dan bisa digali, bisa dikembangkan. Ya, sedangkan kecerdasan genetik adalah kecerdasan bawaan sesuai dengan kekhasan masing-masing. Itu nanti kita akan bahas di penjelasan berikutnya. Maka psikogenetik adalah program atau metode pengembangan potensi dan kecerdasan manusia yang meyakini, ingat ya, bahwa prinsip dasar seorang konsultan psikogenetik adalah yakin. Yang meyakini bahwa setiap orang mampu mencapai kehidupan terbaiknya jika mau dan mampu mengoptimalkan potensi-potensi dalam dirinya, ya, yaitu genetik tadi, lalu mendapatkan dukungan lingkungan berupa pola asuh dan pola didik yang tepat, yang diiringi penguatan kesadaran spiritual yang terus bertumbuh baik secara vertikal maupun horizontal. Ini adalah makna psikogenetik. Jadi kalau ditanya apa itu psikogenetik, maka singkatnya adalah program pengembangan potensi. Bagaimana caranya? Ya, dia fokus ke 3 faktor. Ya, menganalisa dan mengkombinasikan 3 faktor, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor spiritualitas. Itulah 3 faktor yang saya ajarkan untuk menangani berbagai macam proses-proses yang terjadi pada diri manusia, yang mulai dari anak-anak hingga dia dewasa. Oke, mudah-mudahan Anda mulai memahami apa itu proses, apa itu makna psikogenetik. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih sebenarnya yang digunakan oleh alat bantu psikogenetik, ya. Apa sih psikogenetik? Alat bantunya. Nah, psikogenetik ini menggunakan alat bantu atau tools ya sebagai alat bantu untuk mengetahui genetik seseorang, potensi-potensi terpendam seseorang itu dengan Stephen teknologi. Ya. Jadi Stephen teknologi ini adalah sebuah konsep tentang mesin kecerdasan, tentang kecerdasan manusia yang dibangun dari teori dan riset para pakar neuroscience yang telah diakui oleh dunia. Ada mungkin Charles Gustav Jung, ya, kemudian ada Ned Herman, ada Paul MacLean, yang mereka semua ini sudah mendapatkan hadiah Nobel tentang temuan-temuan mereka tentang otak. Dan Stephen mengacu pada teori-teori yang sudah diakui, ya, yang sudah proven, yaitu tentang belahan-belahan otak pada diri manusia itu ternyata sangat berpengaruh terhadap karakter, personality, kecerdasan, dan sebagainya. Oke, dan Stephen konsep ini telah diriset dan diakui di Fakultas Psikologi University Kebangsaan Malaysia. Ya, penemu konsep Stephen adalah Bapak Farid Poniman. Beliau adalah guru saya dan menjadi founder Stephen, dan beliau saat ini tinggal di Bogor dan terus menggemakan tentang Stephen ini. Stephen sebagai jalan kembali, Stephen sebagai sebuah cara untuk membuat manusia semakin mengenal potensi-potensi yang telah diberikan Allah kepadanya. Oke, ya, bagaimana konsep Stephen ini dilakukan? Ya, konsep Stephen ini ternyata menggunakan sebuah metode yang sangat praktis, yaitu dengan fingerprint, ya, dengan sidik jari. Jadi 10 sidik jari ini kita foto dengan alat scanner dan kemudian diproses melalui software Stephen dan dikirimkan ke sebuah server di Jakarta melalui jaringan internet,
dan 10 menit kemudian ada informasi yang dikirimkan oleh server itu yang menjelaskan hasil tes. Ternyata sidik jari ini memiliki konfigurasi tertentu yang menunjukkan bagian otak mana yang paling kuat. Memang Stephen ini hanya menjawab 2 pertanyaan, yaitu belahan otak mana yang dominan yang disimpulkan dari analisa sidik jari dan lapisan otak mana yang lebih aktif. Dengan mengetahui belahan otak yang dominan dan lapisan otak yang lebih aktif ini, alhamdulillah saya selama ini bisa memberikan sebuah rekomendasi yang jitu, rekomendasi yang ampuh dalam membantu memahami persoalan yang sedang dihadapi oleh seorang manusia. Ya, dan ini akan sangat luar biasa ketika seseorang yang sedang mendapatkan masalah itu ternyata bisa kita bantu dengan menjelaskan kekuatan dia, kehebatan dia, dan bagaimana seharusnya dia menghadapi masalah itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan alhamdulillah banyak sekali klien-klien saya yang mendapatkan pencerahan, mendapatkan informasi yang bermanfaat dengan konsep ini. Alhamdulillah. Nah, inilah teori yang dijadikan rujukan oleh Stephen, yaitu mensintesakan teori-teori dari para ahli Jung, Herman dan Paul MacLean ini tentang otak. Ya, di mana Jung ini membagi kepribadian manusia menjadi sensing, thinking, intuition, dan feeling. Sedangkan Ned Herman membagi otak ada 4, yaitu limbik kiri, neokorteks kiri, limbik kanan, dan neokorteks kanan. Sedangkan Paul MacLean membagi otak menjadi otak triwan, ya, yaitu otak mamalia, otak insani, dan otak reptil. Nah, ketiga konsep ini kemudian disintesakan oleh Farid Poniman menjadi konsep Stephen yang terdiri dari sensing, thinking, intuition, feeling, dan instinct. Ya, inilah pembagian belahan otak ya menurut Stephen ya. Jadi pada belahan sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Yang nanti kita akan mencoba sedikit membahasnya ya. Oke. Nah, inilah belahan otak itu ya. Di mana kita bisa melihat potensi-potensi genetik atau mesin kecerdasan ini bisa dilihat dari belahan otak. Ya, jadi kita bisa melihat itu ya di samping kiri saya ya. Ada bagian-bagian otak tertentu yang ternyata dia itu aktif, paling responsif, paling dominan. Ya, misalnya yang sensing, ya, dia adalah otak di bagian kiri atau limbik kiri, ya, di sini memiliki ciri-ciri memorinya kuat, ototnya kuat, dan termasuk menjadi anak yang rajin bergerak, aktif. Ya ini termasuk orang-orang yang senang dengan simbol-simbol harta. Ada juga yang thinking, yang analisanya kuat, logikanya kuat, cenderung kuat secara akademik dan dikenal menjadi anak yang pandai, yang menyukai simbol-simbol tahta. Ya. Kemudian ada juga yang intuiting, itu adalah golongan otak kanan, neokorteks kanan, yang saraf imajinasinya, dorongan seninya kuat, kreatif, ya, dan menyukai simbol-simbol kata atau ilmu pengetahuan. Sedangkan ada juga orang-orang yang feeling, yang F, yaitu otak limbik kanan yang kuat di sisi emosi, pendengaran, jago bicara, dan pandai menjalin hubungan persahabatan. Dia menyukai simbol-simbol cinta atau kasih sayang, ya, empati, peduli. Dan ada juga mereka yang tergolong insting, yaitu yang dominannya di otak tengah atau otak reptil, midbrain, yang yang kuat dalam hal kemampuan beradaptasi, menyukai peranan, dan dikenal sebagai orang yang serba bisa. Dan dia menyukai simbol-simbol kebahagiaan. Inilah
tools genetik ya yang kita pakai, yaitu dengan konsep Stephen. Dengan cara ini akhirnya kita tahu, oh ternyata seseorang ini anak pertamanya sensing misalnya, anak keduanya intuiting, anak ketiganya feeling, sehingga seorang ibu itu akan lebih mudah dan lebih memahami perbedaan dan keunikan masing-masing putra-putrinya, sehingga tidak melakukan sebuah pendekatan pola asuh yang tidak efektif atau justru menghambat pengembangan potensi. Jadi memang concern kami berusaha agar jangan sampai lingkungan termasuk pola asuh itu menerapkan pola asuh yang tidak selaras dengan potensi anak. Ya, banyak kasus-kasus yang justru terjadi itu karena ketidakpahaman orang tua. Orang tua justru menerapkan pola asuh yang berlawanan dengan potensi anak. Ini karena ketidakpahaman orang tua, sehingga akhirnya pola asuh itu justru menghambat pengembangan potensi, pengembangan kecerdasan anak. Ini yang kita sama sekali tidak kita inginkan. Maka melalui psikogenetik ini sebagai ikhtiar, sebagai cara kami, sebagai jalan kami untuk membantu sebanyak mungkin orang tua agar bisa menerapkan pola asuh yang selaras dengan potensi terpendam anak-anak kita. Dan alhamdulillah sejak tahun 2009 ya saya sudah banyak menggunakan psikogenetik ini dalam membantu klien. Di antaranya adalah pengalaman saya bisa membantu remaja yang sudah putus sekolah, yang hobi minum-minum dan dia anggota geng di Kota Semarang, ya, yang akhirnya dikeluarkan oleh sekolahnya, bahkan semua SMA di Kota Semarang itu tidak mau menerimanya. Dan akhirnya setelah ketemu saya dan saya treatment dengan pendekatan psikogenetik ini, akhirnya sadar dan mau belajar kembali, dan meskipun harus pindah keluar kota, dan akhirnya diterima di perguruan tinggi negeri. Luar biasa, orang tuanya sangat senang, ya sangat senang. Kemudian ada mantan pencandu narkoba yang telah keluar dari camp ya, camp terapi di Surabaya. Ternyata mengalami kebingungan, ya mengalami disorientasi hidup, aku mau kemana. Dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak punya rasa percaya diri. Akhirnya saya ajak ngobrol di Semarang ini berapa kali pertemuan, ya mungkin 4 kali sambil ngobrol, dan saya lakukan analisa genetik melalui Stephen, dan akhirnya saya bisa memberikan dia sebuah kata-kata kunci tentang apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia pulang ke rumahnya di Pontianak untuk membantu bisnis papahnya. Jadi ini sebuah penemuan ya, sebuah penemuan yang digali karena kita melihat ada potensi-potensi bawaan yang ketika kita mengetahui kekuatannya di mana, kita bisa mendorong dia untuk menekuni potensi itu, untuk menggembleng potensi itu. Kemudian juga banyak sekali pengalaman saya yang berhasil memotivasi siswa dari ranking terendah yang akhirnya menjadi ranking teratas karena saya memberikan tip-tip memperbaiki cara belajarnya yang sesuai dengan jenis kecerdasannya. Ya, selama ini banyak anak-anak kita yang itu cara belajarnya itu didikte oleh orang tuanya, akhirnya nggak maksimal. Semakin tidak maksimal membuat semakin marah orang tuanya dan dipaksa lagi dengan cara yang sama. Padahal bisa jadi jenis kecerdasannya berbeda ya dengan orang tuanya, sehingga membutuhkan cara belajar yang berbeda, tapi orang tua tidak paham, maka main paksa saja, main perintah saja, dan ini tentu sangat membuat anak-anak kita stres. Kemudian juga psikogenetik ini alhamdulillah berhasil memperbaiki pola asuh keluarga dari tidak peduli menjadi lebih peduli, sehingga anak semakin berprestasi ya. Jadi ketika orang tua sudah mengetahui kekuatan anak, dia bisa fokus ke kehebatan anak. Dia bisa mengarahkan anak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak, bukan karena omongan orang lain, omongan tetangga, bukan karena ikut-ikutan. Selama ini banyak orang tua yang ketika memberikan pendidikan kepada anak, pengembelengan potensi anak, atau memberikan sebuah pembelajaran tambahan, itu dasarnya karena ikut-ikutan, ya, bukan karena pengetahuan. Nah, kita membantu orang tua untuk bisa lebih memahami potensi anak dan bisa mengarahkan aktivitas apa yang pas dengan potensi yang dimiliki anak. Kemudian membantu guru-guru BK dalam mengatasi persoalan kenakalan anak di sekolah. Ya, kita memang sering bertemu dengan guru-guru BK, bimbingan konseling, untuk membahas tentang apa sih yang menjadi persoalan di balik kenakalan anak.
90% saya menemukan kenakalan anak di sekolah itu disebabkan karena pola asuh yang buruk. Ya, perlakuan orang tua yang buruk ketika di rumah. Dan ini eh, harus melibatkan orang tua, ya. Tidak bisa hanya sekolah saja. Ini kedua belah pihak harus saling berkomunikasi dan saling membantu, mensupport untuk bisa memulihkan, mengembalikan fitrah. Kemudian membantu para single parent dalam menata pola asuh yang lebih efektif. Ya, single parent ini memang sekarang ini sedang banyak terjadi, ya, yang bisa jadi karena ditinggal pasangan, karena meninggal atau karena perceraian dan sebagainya. Dan ini memang menjadi tugas yang berat, ya, ketika kita harus menjadi seorang single parent, menjadi orang tua sendirian, karena otomatis dia harus memerankan dua peran sekaligus. Kalau dia seorang wanita, berarti dia harus memerankan peran sebagai seorang ibu sekaligus seorang ayah. Kalau dia laki-laki, dia harus memerankan seorang ayah, peran seorang ayah, dan juga peran seorang ibu. Dan ini tidak mudah. Nah, dengan konsep psikogenetik Stephen, kami memberikan bekal atau tip-tip praktis kepada para single parent untuk lebih efektif dalam mengarahkan anak. Ya, sehingga tidak terlalu emosional, tidak terlalu bikin pusing, karena sudah ada panduannya, sudah ada success blueprint yang orang tua ini tinggal ikuti, kemudian tinggal menjalin komunikasi yang lebih baik dengan anak. Kemudian juga psikogenetik ini bisa membantu para pengusaha atau calon wirausaha dalam pengembangan bisnis. Ya, ketika seseorang mengenali personalitinya, mengenali kepribadiannya, maka dia bisa memilih profesi-profesi atau pilihan-pilihan bisnis yang tepat, ya, yang sesuai dengan karakter dia, yang sesuai dengan personality, sehingga seseorang itu lebih siap untuk menggembleng diri. Ketika kita tahu bahwa kita ini orangnya adalah orang yang mudah tersinggung misalnya, maka harus ketika dia mulai berbisnis dan harus menawarkan dagangannya, maka harus dikuatkan itu mentalnya agar jangan sampai menjadi orang yang selalu mudah tersinggung, selalu baper dan sebagainya. Nah, ini memberikan sebuah sebuah rambu-rambu, sebuah proteksi, sebuah penguatan, sebuah sebuah kompas, ya, pada para pengusaha agar dia tuh bisa lebih siap mental, ya, lebih siap mental. Sehingga karena dia tahu tentang dirinya, maka dia bisa menyiapkan diri. Misalnya ada orang-orang yang sensitif dengan penolakan misalnya. Dia tahu kalau ditolak itu sakit perih. Karena tahu bahwa dia itu memang orangnya sensitif, maka kita ajarkan bagaimana caranya agar lebih tangguh, lebih tough lah dalam menghadapi penolakan atau cibiran orang lain. Ini penting. Ini penting, ya. Oke. Dan saya berharap mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan program ini, silahkan, ya. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa melalui lembaga saya, Talent Potential Center ini, kami siap melakukan tes pemetaan potensi genetik Stephen, baik di rumah ataupun di sekolah ataupun di instansi atau di perusahaan, ya, yang kami akan sesuaikan nanti penjelasannya sesuai dengan kebutuhan. Kami siap membantu memberikan penjelasan dan arahan dan pertimbangan, ya, ini terutama di sekolah kepada siswa, guru ataupun orang tua dalam hal pengembangan potensi, ya, kecerdasan anak serta rekomendasi jurusan, pendidikan dan profesi masa depan. Oke, ya, jadi kami ingin menjadi sebuah lembaga yang menjadi mitra baik bagi sekolah, baik bagi orang tua dan juga anak. Ya, jadi kalau dalam bayangan saya anak itu ditempatkan di tengah, ya, kemudian dikelilingi oleh tiga pihak, yaitu pengembang potensi, guru dan orang tua. Kita harus bersinergi agar kita bisa sama-sama menyamakan frekuensi, menyamakan persepsi dan menyamakan sinergi untuk bisa mendukung pengembangan potensi anak-anak kita. Nah, inilah salah satu misi kami. Mudah-mudahan Anda semua mulai mengerti, mulai memahami apa itu psikogenetik dan bagaimana manfaatnya dan apa peran yang bisa dilakukan bagi keluarga Indonesia.
Dan saya berharap mudah-mudahan Anda mulai memahami dan silahkan manfaatkan uh, keahlian kami, fasilitas kami, dan tools ya Steven Teknologi ini agar kita bisa menjadi orang tua, bisa menjadi pendidik yang benar-benar memahami potensi terpendam dari anak-anak kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi manusia yang sukses dan mensukseskan orang-orang terbaik, orang yang kita sayangi yang berada di sekitar kita. Demikian, terima kasih. Salam dari saya, Edi Darmoyo, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.